Pada kesempatan siang hari ini kita akan membawakan jadi besarnya adalah optimis Indonesia menuju dari pandemi ke endemi ya. Besar. Kemudian nanti tema-tema yang fokus akan kita bahas. Ini kita akan mengambil situasi atau isu yang sangat penting pada minggu ataupun bulan yang sedang berjalan ini. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan memulai presentasi ini dalam beberapa menit, kemudian nanti kita dengan tanya jawab. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ya ini kita melihat bahwa pada akhir atau pertengahan pada bulan Agustus kemarin, ini Indonesia mendapatkan penghargaan dari WHO ya setelah kita bisa mengatasi kondisi pitch dari peningkatan dari masalah COVID-19 yang sangat dramatik ya dari mulai awal bulan Juli tahun 2021 kemarin, Bapak dan Ibu sekalian, hingga akhir Juli, dan kemudian dalam waktu tidak lebih dari sekitar 3 mingguan ya Bapak dan Ibu sekalian, sudah terjadi semacam penurunan atau decline menuju suatu kondisi yang normatif kembali ya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita melihat perkembangan dari kasus di Indonesia, tidak saya bacakan secara kronologis, tapi garis besarnya saja Bapak dan Ibu sekalian, bahwa terjadi penurunan ya kasus sampai sebesar 30% secara nasional, ini luar biasa. Bahkan Malaysia pun juga cukup memberikan semacam apresiasi ya kepada upaya Indonesia yang merupakan negara terdekat. Demikian pula dari negara-negara lain yang cukup salut karena negara Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat kompleks ya, sangat besar, tapi dalam proses penanganannya sangat berhasil dengan baik ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, hanya tentunya ada catatan-catatan di Kalimantan Utara, Bangka, Belitung, kemudian Kalimantan Timur, kemudian daerah istimewa Yogyakarta, Bali, dan Sulawesi Tengah. Ini memang masih angka kejadian masih cukup tinggi. Halo, suaranya kecil ya, tapi di sini sebenarnya sudah cukup besar Bapak dan Ibu sekalian. Mohon feedbacknya, suaranya bisa ditangkap bagus. Sekarang udah dengar dok. Oke. Sudah bagus dok, sudah bagus, lanjut. Berarti saya menempelkan mulut di dekat mic ini. Oke. Kemudian kita juga melihat bahwa jumlah kematian turun dari 23% Bapak dan Ibu sekalian pada awal Juli tahun 2021 kemarin. Ini menjadi angka yang cukup dramatik ya, signifikan ya. Bahkan kita melihat untuk angka dari kematian ini turun menjadi sekitar antara 5 sampai 9% ya. Ini secara merata umum lah begitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, di beberapa misalnya yang cukup betul-betul menarik perhatian ini, ya dari jumlah kematian turun sampai 23% Bapak dan Ibu sekalian, ya seperti tadi saya sebutkan di antara 5 sampai 7% di masing-masing ya, dari berbeda-beda, hanya tentunya masih di wilayah yang sama di Kalimantan Utara, Bangka Belitung, kemudian Bali, daerah istimewa Yogyakarta ini memang masih cukup tinggi ya. Tapi tadi pada akhir bulan Juli sudah bisa mencapai angka antara sekitar 5 sampai 9% tadi variasinya ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, juga testing rate-nya itu 3,57. Artinya bahwa ini untuk per 1000 penduduk per minggu, ini hitungannya kita per minggu. Juga untuk positivity rate-nya juga cukup bagus ya, sudah di bawah dari ketentuan WHO, itu mencapai angka 4%. Oke Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi saya tidak secara kronologis karena ini sekali lagi ini hanya merupakan suatu tema besarnya ya atau judul besarnya ya, tapi nanti kami akan menukik kepada isu yang lebih penting pada ya minggu-minggu belakangan ini ya, atau pada bulan ini apa ini yang penting yang akan kita
katanya patutlah atau kita lebih banyak menyimak untuk kita perhatikan lebih saksama ya. Jadi sekali lagi cukup besar ya, termasuk dari angka positivity rate ini seperti tadi sudah mendekati angka di bawah 5% bahkan ya. Tapi untuk 8 provinsi ini sudah masih agak meningkat ya, seperti tadi yang sudah saya sebutkan, masih di angka antara 5 ya sampai 9%. Kemudian BUR itu adalah merupakan prosentasi dari pemakaian beds ya, tempat tidur rawat inap ya. Ini sudah cukup baik ya, itu di atas 80% ya. Ini secara itu antara 65 sampai 85%, jadi cukup bagus sekali ya. Termasuk ini BUR untuk ICU-nya ya. Jadi persentase untuk bed rawat inap untuk ICU juga sangat bagus ya. Hanya di beberapa termasuk dalam hal ini misalnya catatan di Kalimantan Selatan ini angkanya cukup tinggi ya. Oke Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi Indonesia adalah masuk ke dalam negara terbaik ya di dalam penanganan COVID-19. Ini adalah merupakan suatu statement dari WHO, Badan Kesehatan Dunia ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Ini pun juga tidak akan saya bahas secara step by step, begitu tidak ya, karena ini sudah banyak dikemukakan oleh dari tentunya para petinggi kita ataupun mereka yang memiliki semacam keterkaitan langsung dengan penanganan COVID-19 sudah banyak dibahas ya. Oleh karena itu sekali lagi kami akan masuk kepada yang spesifik ya tentang isu yang cukup besar maupun penting dalam minggu ataupun bulan-bulan ini ya. Sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, tentunya ini sangat penting sekali ya untuk bagaimana pengendalian COVID ini sehingga kita bisa masuk ke era endemi ya, dari pandemi ke menjadi endemi. Artinya apa? Kalau pandemi itu globalnya akan merebak ya, akan terjadi semacam penularan itu hampir di seluruh wilayah dari negara besar maupun dunia ya. Kalau COVID-19 ini sudah mencakup secara global dunia ya. Kalau endemi ini ya kita anggap seperti flu sekarang biasa saja. Dia hanya merupakan sesuatu penyangkitan dari ini virus ini ya, atau COVID-19 ini hanya dianggap seperti halnya flu aja ya. Di dalam satu wilayah tertentu tidak menyebar secara masif ya, kemudian juga tidak membahayakan dari terjadinya semacam kematian yang secara katakan secara besar-besaran ya, atau secara jumlah yang signifikan gitu ya. Dengan demikian nantinya akan lebih bisa menuju kepada upaya secara kehidupan normatif ya, atau kehidupan dengan era baru ya, dengan kita sudah bisa bersamaan dengan COVID-19 dan terkendali dengan baik ya. Karena kemarin-kemarin sudah kita bicarakan banyak apakah COVID-19 ini akan hilang di dunia ini. Oh tidak ya, dia akan selamanya tetap ada di dunia ini ya, tapi kita bisa mengendalikannya dengan baik dan kita bisa mengatasi dengan baik ya, sehingga akan teratasi, mitigasinya dengan baik, semuanya berlangsung dengan baik dan kita akan berdampingan dengan COVID-19 dan itu tidak akan membahayakan lagi dari jiwa kita ya. Oke, kemudian kita lanjut. Ini adalah merupakan satu tema yang lebih spesifik yang akan saya bahas ya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, ini tentang molnupiravir ya. Jadi molnupiravir ini pada minggu-minggu belakangan ini dinyatakan sebagai penemuan obat pertama yang ampuh untuk melawan COVID-19 ya. Walaupun sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian, upaya-upaya dengan obat semacam ini ya, yang artinya menggunakan zat aktifnya itu dari favipiravir ya, itu sudah banyak dilakukan, bahkan sudah pada zamannya terjadinya pandemi influenza ya di Spanyol yang kemudian walaupun memerlukan waktu panjang ya, sekitar hampir 60 tahun lebih ya, pada tahun 1979 ini pun ditemukan lah ya vaksinnya, walaupun tidak sempurna ya, sampai sekarang pun masih memerlukan semacam
mungkin peningkatan ya, tetapi itu sudah bisa mengatasi sehingga dunia tidak menganggap lagi masalah katakanlah yang namanya influenza atau flu ini merupakan ancaman kematian ya, walaupun memang sebenarnya lebih berat dibandingkan dengan kasus COVID-19 ya. Bapak dan Ibu sekalian, kita juga mengingat pada bulan-bulan Mei tahun 2020 kemarin ya, kita juga mengimpor ya yang namanya Avigan ya. Avigan itu memiliki zat aktif sama dengan Favipiravir ya, dan itu juga fungsinya adalah sebagai upaya untuk mengatasi influenza ya. Tapi dia tidak bisa memusnahkan ya atau mematikan secara mutlak di dalam tubuh seorang pasien ya, tetapi dia memiliki peran memblok ya atau menghalangi ya terjadinya semacam replikasi ya atau penggandaan ya. Dengan demikian dia bisa dicegah untuk menginfiltrasi ya atau merusak kepada organ-organ tubuh kita ya, terutama dalam hal ini kalau COVID-19 itu dia akan lebih banyak merusak pada organ paru-paru kita ya, yang akan berpengaruh kepada semua organ tubuh kita ya. Jadi para penyintas COVID-19 ini kita ketahui dia memiliki semacam ya tadi adanya efek samping dari infeksi daripada COVID-19 tadi ya. Ini beberapa organ tubuh ya, ini meninggalkan semacam semacam defek ya, cacat tertentu yang tentunya harus mendapatkan perhatian ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan menelaah ya, karena ini informasinya masih sangat minimal ya, bahkan dosisnya pun sampai sekarang belum kita peroleh ya, walaupun kita sudah dari pengalaman yang sudah lalu kita mengetahui sejenis ini ya, itu biasanya dilakukan dengan dosis 2 kali sehari, tapi karena molnupiravir kemarin dalam penelitian pada trial clinical yang ketiga itu baru mencapai angka 775 orang ya, jadi belum bisa mencapai kondisi yang ideal yang harus di atas 1.600 ya, sehingga nanti bisa kita ketahui angka pastinya untuk dosisnya ya. Jadi karena di sini menggunakan apa ya namanya, dosisnya itu ada yang dari 200 mg per kapsulnya, kemudian ada yang 400 mg, ada yang 800 mg ya. Nah, kemudian kalau 2 kali sehari ini yang mana yang nantinya akan ditentukan untuk yang bersifat general ya, karena ini nanti bisa langsung diminum kepada pasien yang ketika terjadi infeksi ya di rumah ya, tanpa walaupun tentunya dengan pengawasan ataupun saran dokter, tapi ini langsung bisa seseorang melakukan semacam ya pedoman umum gitu ya, mengonsumsinya. Tentunya para dokter akan siap membantu Bapak dan Ibu sekalian ketika ada sesuatu hal. Dan ini tentunya hanya terbatas pada mereka-mereka yang memiliki gejala menengah ringan ya, menengah sampai ke ringan saja ya, yang dimana nantinya akan diharapkan satu untuk mengurangkan ya, bahkan dari data penelitian awal-awal ini sudah bisa mencapai sekitar 50% atau separuh dari terjadinya fatalitas atau kematian ya pada pasien-pasien yang memiliki permasalahan yang cukup berat ya. Kemudian sisi yang lain sebenarnya yang sangat optimis Bapak dan Ibu sekalian, yang nantinya kita akan menjadikan suatu strategi yang luar biasa untuk kita bisa memitigasi dari kasus COVID-19. Karena apa Bapak dan Ibu sekalian? Sesuatu yang menarik perhatian bahwa molnupiravir ini mampu untuk ya menekan hospitalisasi, artinya seseorang yang harus terpaksa dengan fasilitas perawatan rumah sakit ya, ini bisa dicegah dengan catatan ketika yang bersangkutan belum sampai lebih dari 5 hari ya terjadi infeksinya. Jadi kalau nanti dalam testingnya ini atau di dalam tesnya itu misalnya seseorang sudah positif ya langsung minum ya, dan mereka bisa langsung minum, dan dia mereka-mereka yang sedang untuk melakukan semacam isolasi mandiri maupun isolasi yang secara terkonsentrasi ya atau dipusatkan begitu ini. Nah, ini sehingga dengan demikian
konsentrasi dari para dokter untuk menangani mereka-mereka yang harus di ICU karena mungkin ya tingkat keparahan atau mungkin disertai dengan adanya penyakit bawaan sebelumnya. Ya, ini dengan demikian akan lebih banyak menekan atau mengurangkan terjadinya kasus fatalitas ataupun kematian ya Bapak dan Ibu. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu. Ya, ini sedikit tentang histori daripada molnupiravir ini ya. Sekali lagi obat COVID-19 ini yang dinyatakan sebagai pertama kali untuk ditemukan ya, tapi sebenarnya bukan berarti merupakan suatu inovasi yang sifatnya katakan mutlak gitu ya. Sebelumnya pun sudah banyak obat-obat juga yang menggunakan zat aktif merupakan antivirus ini ya, yang kita sebut dengan tadi ya favipiravir ya. Ini seperti kemarin kita jelaskan pada bulan Mei tahun 2020 ya, Indonesia itu juga mendatangkan Avigan, itu juga zat aktifnya ya atau bahan utamanya itu juga sama ya, favipiravir ya, tapi ternyata kurang efektif ya, sehingga mungkin setelah nanti penggunaan molnupiravir ini nanti itu akan dinyatakan dihentikan ya. Tapi kembali lagi Bapak dan Ibu sekalian, pada saat-saat awal penggunaan ini selalu di bawah pengawasan para dokter ya. Nanti molnupiravir walaupun itu di bawah pengawasan dokter, tapi ini langsung bisa diminum ya kepada pasien dengan diberitahukan berapa dosisnya ya dan sebagainya, dan tentunya kita akan selalu mengkawal ya, para dokter maupun juga para nakes semuanya akan mengkawal semuanya ini. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini ditemukan oleh DRIVE ya, itu singkatan dari Drug Innovation at Emory. Emory adalah suatu university di Amerika di sana ya. Ini pada tahun 2020 kemarin ya. Mungkin lebih tepatnya itu penelitian dimulai sekitar bulan Agustus tahun 2020 kemarin ya. Kemudian DRIVE ini dibantu oleh suatu perusahaan Ridgeback dan didanai oleh Merck. Ya, ini suatu perusahaan di Amerika dan langsung dipimpin oleh seorang dokter yang bernama Dr. William Fisher ya. Ini historis secara singkatnya ya, saya tidak bahas secara mendetail. Kemudian hanya beberapa catatan Bapak dan Ibu sekalian ya. Beberapa bulan atau katakan pada dekade untuk mitigasi COVID-19 ini Bapak dan Ibu sekalian, antivir ya yang dipakai itu adalah umumnya remdesivir ya. Remdesivir ini biasanya harus secara intravena ya, atau dimasukkan ke dalam infusnya juga bisa ya. Tapi ini tentunya hanya bisa dilakukan di rumah sakit tentunya yang mereka sedang rawat inap ya. Tapi nantinya untuk molnupiravir ini mereka yang tidak dengan fasilitas rawat inap ini bisa langsung menggunakan molnupiravir ini ya, karena ini penggunaannya atau pemakaiannya secara oral ya, artinya bisa langsung di kapsul ya, atau mungkin tabletnya itu langsung bisa ditelan melalui mulut ya. Dan ini tentunya akan merupakan sesuatu suatu praktisi pemakaian yang luar biasa ya, dan ini tentunya akan memengaruhi tingkat daripada intensitas dari distribusinya ya, penyebarannya ataupun nanti pemakaian secara massal kepada masyarakat luas ya. Oke Bapak dan Ibu sekalian ya, ini perlu kita ketahui Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sekarang ini ya, karena baru kemarin pada tanggal 11 Oktober tahun 2021 kemarin ya, Merck ini mengajukan izin untuk penggunaan darurat ya, yang atau sering kita mendengar dengan istilah emergency use authorization ini ya. Ini baru 1 minggu yang lalu ya, maaf ya, sekitar 1,5 minggu yang lalu ya. Jadi baru saja, sehingga tentunya nanti sekali lagi, walaupun Bapak dan Ibu sekalian mungkin di pasaran mungkin ada beberapa ya, karena mungkin ada yang mengambil dari India karena India lebih dahuluan mendapatkan semacam auto license gitu ya, memproduksinya. Mungkin ada yang mendapatkan dari sana sementara ini, tapi sekali lagi kita mungkin tidak perlu tergesa-gesa dulu, kita menunggu ya dari Badan
yang akan mengaturnya ya sebagai badan regulatornya itu adalah Badan POM ya. Itu nanti akan mengumumkan bagaimana dosisnya, kemudian bagaimana untuk kebijaksanaan daripada pemakaian molnupiravir ini ya. Kita sabar dulu ya, karena Indonesia pun sudah melakukan pendekatan sedemikian rupa ya. Nantinya tentunya kita akan berharap mendapatkan semacam automation sehingga nanti akan diproduksi di Indonesia ya, dari segi mungkin jumlah maupun juga masalah logistik untuk penyiapan dan distribusinya itu tentunya akan lebih efektif maupun juga efisien ya secara manajerialnya kalau ini bisa mendapatkan automation yang ini ya dari merek tadi ya, sehingga nanti bisa diproduksi di Indonesia. Oke, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian sekali lagi seperti tadi dari penelitian awal ini sudah bisa mengurangi sekitar 50%, suatu angka yang sangat bagus ya untuk risiko fatalitas atau kematian bagi mereka yang sedang menjalani rawat inap dengan risiko tinggi ya, artinya itu memiliki beberapa komorbid ya atau komplikasi, dan ini tentunya akan sangat membantu sekali ya, atau bahkan juga akan mensegerakan terjadinya mitigasi secara global juga ya, seluruh dunia nantinya segera bisa kita atasi dan bisa kita selesaikan kasus COVID-19 ini. Dan Bapak dan Ibu sekalian, bila nantinya ya ketika ini semuanya sudah selesai, evaluasi dari FDA ya yang sebagai regulatornya ya untuk pengaturan penyebaran ke seluruh dunia tadi, maupun juga WHO ini setelah sudah menyetujui, maka ini tentunya akan sangat membantu sekali bagaimana mengefektifkan maupun juga mengefisiensikan penanganan ataupun mitigasi COVID sedemikian rupa ya, karena seperti tadi setelah kita singgung di depan ya, misalnya bahwa mereka yang terinfeksi ya Bapak dan Ibu sekalian, melalui dari testing yang kita lakukan, ketika yang bersangkutan memiliki indikasi yang gejala yang ringan ya, ringan ataupun tidak gejala, itu langsung bisa mengonsumsi ya atau minum ya tentunya di bawah katakanlah instruksi ataupun pengawasan dokter setempat ya yang sedang katakanlah ini tentunya kita juga para dokter tidak bisa lepas begitu aja ya, justru dengan demikian akan selalu mengevaluasi bagaimana efektivitas tingkat dari efikasi ataupun kemanjurannya, dan sekaligus bagaimana nanti bisa merubah dari strategi maupun pemetaan dari penanganan ataupun mitigasi COVID-19 ini Bapak dan Ibu sekalian ya. Ya sekali lagi Indonesia pun juga sudah melakukan ya suatu approach pendekatan bagaimana supaya kita juga akan mendapatkan semacam auto lisensi ya, sehingga nanti kita akan memproduksinya di dalam negeri, sehingga nanti kita bisa memastikan atau bisa manajemennya itu secara lebih pasti untuk persiapan logistiknya, distribusinya dan sebagainya ya. Karena tentunya tidak mungkin kalau kita bisa mengandalkan dari perusahaan Mars yang ada di Amerika Serikat untuk bisa mengcover dari seluruh kebutuhan dunia ya. Ini tentunya salah satu hal yang terbaik Indonesia harus melakukan untuk bisa mendapatkan semacam ya tadi ya lisensinya, dan kita juga akan melakukan uji klinikalnya secara cepat, atau mungkin ya tidak perlu lagi ya kalau memang itu hasilnya sangat bagus ya di luar beberapa penelitian yang sudah dilakukan, kita bisa melakukan semacam analogi yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut. Kemudian kita akan bicara terhadap produk kita NG2 Kencona, Bapak dan Ibu sekalian. Kita ini sebenarnya walaupun tidak ada permasalahan pandemi, kita selalu memiliki sesuatu keseharian ya di dalam kondisi sehat, sakit dan gejala ini merupakan interaksi yang dimana
ketiga hal ini terkadang menjadi samar gitu ya. Artinya samar begini. Apakah Anda yakin bahwa Anda itu betul-betul sehat gitu ya? Dalam artian sehat menurut ketentuan dari WHO ya. Ini deskripsi sehat ini cukup berat ya. Anda tidak hanya sekedar bisa melakukan aktivitas sosial kemasyarakatan saja ya, tapi Anda harus betul-betul Anda bisa memiliki semacam apa ya namanya tingkat ya ini ya betul-betul secara artinya itu secara apa ya namanya tidak hanya secara fisikal aja ya, tapi secara katakanlah mungkin secara mental dan juga secara psikologi dan sebagainya itu Anda harus betul-betul mencerminkan bahwa Anda itu seseorang yang memang dalam kondisi yang sehat ya. Jadi mempengaruhi juga kondisi mental, bahkan juga kondisi kesejahteraan. Itu dari definisi atau deskripsi tentang sehat yang diberikan oleh WHO. Jadi cukup berat ya. Nah, sehingga gejala ini lebih saya gambarkan secara umum pada masyarakat ya. Di dalam merupakan interseksi ya dari grafis lingkaran-lingkaran itu ya, yang di tengah ini ya Bapak dan Ibu, moga-moga bisa kursor bisa dilihat. Jadi antara sehat, kemudian adanya gejala dan sakit itu sebenarnya setiap orang memang dalam keadaan seperti itu, ya. Artinya ketika kita keseharian kita ini dan ini selalu fluktuatif Bapak dan Ibu sekalian. Pada saat hari ini mungkin kita mungkin mengarah kepada kesehatan kita cukup memadai gitu ya, cukup signifikan, tapi bisa saja besok itu kita mengalami menuju kepada suatu kondisi gejala tertentu ya. Atau bahkan sebenarnya ada faktor sakit yang sudah mulai masuk karena tidak diketahui ya, seperti misalnya masalah kasus hipertensi seperti itu ya, itu kita tidak sama sekali tidak ada gejalanya ya, sehingga sering dikatakan sebagai silent killer ya semacam itu ya. Nah, inilah gambaran secara umum. Nah kemudian Bapak dan Ibu sekalian, saya mengintegrasikan dengan masalah jamu ya. Jamu ini memiliki sesuatu yang cukup oke dan juga artinya itu bagus ya dikonsumsi oleh mereka yang sehat ya. Karena orang sehat tentunya dia dalam hal ini saya ulang lagi Bapak dan Ibu sekalian, kalau orang sehat itu perawatan kan, perawatan tentunya arahnya kepada asupan nutrisi ya. Selain itu tentunya olahraga dan sebagainya ya. Tapi itu faktor utamanya. Kemudian kalau gejala ya tentunya harus ada semacam revitalisasi atau empowering untuk imunitas ya, sehingga gejala itu bisa diatasi ya. Nah inilah yang sering terjadi overlap adalah antara gejala dengan sakit itu kadang-kadang seseorang gejala sudah dilakukan medikasi. Nah, ini tentunya tidak ya artinya itu tidak bijak gitu ya, karena seseorang atau terutama masa-masa anak-anak dalam perkembangan gejala ini merupakan upaya untuk tubuh itu bisa mendapatkan sesuatu sistem imunitas ya di dalam memori selnya yang kaitannya dengan imunitas itu betul-betul menjadikan sedemikian rupa sehingga nanti ketika yang bersangkutan terkena penyakit yang sama ya itu dia sudah memiliki sistem kekebalan memori yang bagus ya sehingga mudah diatasi ya. Jadi gejala tidak harus langsung diobati ya atau dilakukan dengan medikasi ya. Seharusnya gejala itu dilakukan untuk revitalisasi atau peningkatan imunitas tubuh sehingga tubuh memiliki daya tahan secara natural dan itu akan lebih efektif untuk kita bisa eksis dalam dunia kesehatan ya. Nah, kemudian tentunya kalau orang sudah dalam keadaan sakit ya tentu perlu pengobatan ataupun medikasi ya. Oke, sekarang saya masuk ke dalam masalah jamu ya. Nah, jamu ini memiliki sesuatu yang unik dan memiliki kelebihan-kelebihan ya. Artinya, tapi itu langsung aja saya gantikan aja dengan Kenji Kenkona ya. Jadi misalnya dari aspek nutrisi ya, karena herbal di sini, karena kita lebih dari 32 macam herbal, komposisi atau ingredient ataupun contents atau kandungan dari Nature Golden Green Kenkona ini ya. Jadi dia juga memiliki beberapa katakanlah faktor nutrisinya ya, ada kandungan asam amino, asam lemak, polisakarida, mineral, vitamin, serat dan sebagainya ya. Tapi tentu ini sekali lagi tidak merupakan substitusi atau pengganti dari kebutuhan atau asupan nutrisi ya.
Nanti pada saat-saat tertentu saya akan membahas secara lebih mendetail ya. Jadi tentunya kandungan-kandungan komposisi ini nantinya berperan lebih sebagai kofaktor ya, tidak merupakan sesuatu yang memenuhi kebutuhan pokok keseharian kita. Kemudian misalnya untuk medikasi ya atau pengobatan tadi ya. Ini ada beberapa zat aktif yang terkenal di antaranya kandungan terpenoid ya, kemudian terkandungan alkaloid, fenolat ya. Ini nanti juga akan kita singgung bagaimana perannya di dalam hal memitigasi COVID-19 ini. Kemudian masalah imunitas ya. Ini juga banyak yang terkandung karena sekali lagi beberapa zat aktif ini berperan penting di dalam upaya untuk semacam imunostimulator, imunomodulator ya, semacam itu. Jadi dengan demikian perannya sangat multifungsional gitu ya, tidak tergantung ataupun terikat pada sesuatu penyakit tertentu ya, tetapi dia akan secara mendasar bagaimana sebagai fungsi supporting ya, ketika ada suatu penyakit tertentu akan membantu sistem imunitas tubuh sehingga penyakit itu bisa segera bisa disembuhkan, ataupun ketika obat dimasukkan, nah ini dia akan berperan nanti mungkin sebagai bagian dari memperkuat dari peran obat tersebut karena adanya peran-peran tertentu di dalam sesuatu proses reaksi ya. Dalam hal ini sangat memungkinkan dan sudah tidak hanya sekali dua kali ya, ini sudah melalui semacam penelitian panjang ya dari tahun 92. Saya sudah berkecimpung di dalam hal masalah jamu atau herbal ini ya, sehingga perjalanannya cukup panjang ya, sehingga jamu tetes ini kenapa kok harus dalam jamu tetes sudah kita sebutkan berulang-ulang ya, kita untuk ya tentunya ya supaya satu untuk kita bisa memasukkan zat-zat aktif itu secara intens kepada suatu formula sedemikian rupa dan mudah dibawa kemana-mana sehingga memudahkan untuk kita mengonsumsi ya, kemudian memudahkan di dalam proses penyerapan di dalam darah pun juga membantu efisiensi dari penyerapan nutrisi dan sebagainya ya, sehingga dalam bentuk konsentrat yang kecil ya. Bagaimana nanti perannya sebagai imunomodulator, imunostimulator, ini pun kita juga sudah melakukan penelitian-penelitian pada saat-saat kemarin COVID ya 19 ataupun mungkin sudah jangka panjang kita lalui ya. Nanti sedikit akan kita singgung, dan perannya tentunya kami akan menyambut gembira dengan adanya molnupiravir yang dimana seseorang secara mandiri langsung bisa katakan melakukan medikasi, tapi tentunya bersamaan dengan NG2 Kencona sebagai supporting. Pak, ini tentunya kita akan merasakan atau bisa memiliki peluang ya untuk membantu bagaimana supaya seseorang ini dalam waktu 5 hari ya, umumnya molnupiravir itu katakanlah diresepkan gitu ya untuk diminum, tetapi dalam hal ini tentunya memerlukan respon yang ideal di dalam tubuh juga ya. Salah satunya peran yang sangat strategis nantinya NG2 Kencona ini menjadi peran sebagai ya semacam obat supporting gitu ya, membantu imunitas tubuh dari para pasien responnya cepat sehingga tingkat kesembuhan pasien juga akan dipercepat, sehingga nantinya juga memperkecil terjadinya reinfeksi kembali, dan juga ini akan juga membatasi ataupun bisa meredam terjadinya penularan pada lingkung yang terdekat, mungkin dari saudara, handetolan, ataupun siapapun yang terjadi kontak kepada pasien tersebut ya. Kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kita pernah menguraikan ini ya. Jadi peran-peran tadi itu bisa berperan di dalam sistem respon imunitas tubuh kita Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana respon humoral maupun juga respon pada tingkat seluler ini oleh jamu bisa perannya ini dijalankan. Inilah keunikannya dari jamu ya. Lain dengan obat ya. Obat itu dia akan lebih spesifik. Kalau ini penggunaan lebih
sebagai multifunctional ya. Artinya itu memiliki peran yang cukup banyak ya. Contohnya ini pada peran awal membantu untuk mereka yang sedang menjalankan vaksinasi ya. Karena sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, walaupun kita sangat bersyukur, sangat beruntung hanya dalam tempo sekitar 2 tahunan ya Bapak dan Ibu sekalian, sudah nantinya misalnya molnupiravir ini sudah dari hasil evaluasi memang betul-betul bisa meredam dari COVID-19. Ini berarti hanya dalam tempo sekitar 2 tahunan sudah bisa ditemukan ya obat, ataupun mungkin juga ini sekarang juga perkembangan vaksin juga luar biasa ya. Ini nanti segera bisa dunia ini memitigasi dengan pasti dan terjadi semacam herd immunity ya, suatu tingkat dari kekebalan secara meluas gitu ya di seluruh dunia, sehingga ini selesai sudahlah yang namanya kasus pandemi ya. Kita akan menempuh suatu new era ya, kehidupan baru. Kembali lagi kita sudah bisa mengendalikan dari COVID-19 ini ya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi moga-moga kursor saya bisa dilihat pada tahapan awal ya, peran dari NG2 Kenkuna ini sebagai supporting itu membantu untuk sel dari yang berkaitan dengan sistem imunitas ya, itu dia akan segera merespon ya terbentuknya sistem antibodi ya, yang nanti kita sebut dengan imunoglobulin ya. Dari imunoglobulin yang pertama adalah M, kemudian nanti menyusul yang bentuk imunoglobulin G dan seterusnya ya. Ini dari sel beta limfosit. Nah, nantinya pun kita juga menjangkau sampai ke sel T limfosit ya, yang lebih ke arah pada tingkat imunitas yang sampai ke tingkat seluler ya. Bagaimana nanti akan saya jelaskan secara sederhana ya, walaupun ini sebenarnya sudah berulang-ulang dijelaskan ya. Jadi sekali lagi adanya antioksidan yang luar biasa dan sangat spesial ya pada NG2 Kenkuna ini, dia akan bisa berperan terutama untuk melindungi dari membran sel ini ya. Karena sekali lagi membran sel ini sebagai bagian dari mungkin reseptor virus ini yang kita sebut dengan angiotensin converting enzyme 2 ya, atau AC2 ini bisa diprotek, bisa dilindungi sedemikian rupa ya, sehingga diharapkan dia tidak bisa menginfiltrasi atau merusak atau masuk ke dalam sel-sel sehat di dalam tubuh kita ya. Diharapkan demikian ya, karena berkembang biaknya Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi duplikasi ya, atau pelipat gandaan atau penggandaan dari virus COVID-19 ini itu terjadi di dalam sel-sel tubuh kita yang sehat ya. Dia masuk ya, terutama yang sangat berbahaya ketika dia bisa masuk ke wilayah sekitar paru-paru kita ya, sehingga nanti paru-paru kita tidak bisa berperan ya, sehingga mengakibatkan seseorang sampai meninggal dunia ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian bagaimana pada saat virus ini sudah bisa masuk? Nah, sebenarnya mekanisme tubuh sudah ada ya, sehingga Bapak dan Ibu sekalian kita mengetahui persis selama ini kita masih selalu mengandalkan ya mekanisme bagaimana tubuh kita itu bisa mengatasi virus ini ya. Karena memang obat yang namanya baik itu remdesivir maupun favipiravir ya, itu semuanya masih sifatnya menghalangi ya, mengeblok ataupun mengatasi permasalahan replikasi penyebaran ya. Belum sampai bisa memusnahkan, mematikan. Nah, bagaimana kalau seandainya virus ini sudah bisa menginfiltrasi atau masuk ke dalam ini? Kita gambarkan tanda panah-panah merah ini ya. Mekanisme tubuh ya, yang namanya sistem untuk terjadinya semacam perusakan ya terhadap sel yang sudah terinfiltrasi tadi ya. Ini nanti akan lebih didukung ya oleh jamu tadi dengan suatu cara tertentu ya. Itu nanti akan kita singgung juga ya, bagaimana nanti kalau virus ini sudah bisa masuk ke dalam sel dan dia melakukan penggandaan sedemikian rupa, bagaimana tubuh mengatasi ya, nanti kita akan kita jelaskan seperti ini ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini penjelasan tentang masalah tadi, pelindungan pada bagian membran sel. Ini Bapak dan Ibu sekalian, jadi suatu mekanisme
di dalam tubuh kita ya, yang namanya kita sebut dengan mekanisme apoptosis Bapak dan Ibu sekalian, itu melalui dari tadi T limfosit tadi ya, atau kita sebut dengan sitotoksik T limfosit ya. Jadi dia akan berusaha untuk mempercepat supaya sel yang sudah terinfiltrasi atau terinfeksi oleh virus COVID-19 ini segera bisa dihancurkan atau dimatikan. Ya, nah, kemudian ini tentunya ketika dibantu oleh NG2 Kona Bapak dan Ibu sekalian sebagai fungsi supporting ya, atau mengefektifkan proses apoptosis tadi itu dengan mekanisme seperti di sini ya. Jadi NG2 Kona itu dia akan mengeblok ya proses untuk protein kinase. Dengan demikian pasokan Bapak dan Ibu, pasokan ataupun logistik dari kebutuhan sel ini, sekali kan sel ini kan membutuhkan oksigen ya, membutuhkan asupan nutrisi dan sebagainya, ini diblok ya. Jadi dia mengeblok protein kinase sehingga dengan demikian mempercepat untuk terjadinya kasus apoptosis ya. Maka tidak hanya sel tadi itu menjadi hancur ya, tetapi dia juga akan sekaligus mematikan daripada virus-virus COVID-19 yang sudah masuk ke dalam sel ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Ya ini yang lebih ya kita perbesar ya, tadi kasus tadi bagaimana kasus apoptosis awalnya sel yang sudah terinfeksi ini akan mengalami suatu kondensasi kromatin ya. Karena apa? Tadi adanya pengeblokan secara protein kinase tadi ya, tidak mendapatkan asupan oksigen maupun nutrisi ya, sehingga nanti sekali lagi dia akan terjadi kondensasi kromatin, akhirnya nanti akan melepuh ya karena mungkin terjadi semacam damage atau kerusakan. Nanti akhirnya membran sel luruh dan sitoplasmanya juga akan melepuh, nanti akhirnya akan hancur ya, akan terurai ya, atau lisis ini ya, semacam ini. Nah inilah akhirnya kita bisa membantu ya, NG2 Kona mensupport ya peran dari nantinya misalnya obat molnupiravir sudah bisa difungsikan dengan bagus. Ini akan tentunya akan lebih mendukung ya kesuksesan bagaimana kita membantu ya atau mempersiapkan ya respon tubuh itu akan lebih efektif membantu proses bagaimana menghadang dari COVID-19 ini akan merusak ke dalam tubuh si pasien maupun juga menularkan kepada para orang yang ada di sekitarnya yang melakukan kontak ataupun juga melakukan semacam apa namanya ya tadi interaksi ya. Oke Bapak dan Ibu sekalian, tetapi sekali lagi yang utama ya seandainya nanti molnupiravir sudah beredar di masyarakat, kemudian sekali lagi ya kita untuk menuntaskan dari suatu tahapan mitigasi ya sehingga dicapainya seperti tadi dari pandemi menjadi endemi ya, itu harus jangan lupa sekali lagi Bapak dan Ibu kita harus mengutamakan yang namanya preventive function ya. Sekali lagi itu sudah kita rumuskan dengan sederhana, ada 3M, 3T dan tentunya vaksinasi. Ya. Sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, vaksinasi adalah merupakan sesuatu strategi preventif yang tentunya harus terlebih dahulu ya diutamakan. Ya, atau di dalam prioritas kita tentunya harus segera mungkin semuanya, karena Bapak dan Ibu sekalian sekarang ini kan sekitar 70% ya dari mereka-mereka yang seharusnya sudah memiliki katakanlah kesempatan untuk divaksin, mungkin ada belum dan sebagainya. Nah, ini segera untuk kita lebih bisa meningkatkan ya, sehingga kita harapkan kita bisa mencapai angka-angka sekitar 70-80% ya mereka yang memang layak divaksin bisa divaksin ya. Nah, kemudian 3T juga terus menerus kita lakukan sedemikian rupa ya tadi untuk menunjang Bapak dan Ibu sekalian dengan adanya tracing ya, tracing kemudian testing lah. Dari testing inilah kita akan segera bisa ya melakukan pencegahan ataupun melakukan treatment tadi ya melalui katakan molnupiravir ya. Mereka yang langsung pada saat mereka dilakukan testing ya tentunya yang kita harapkan ya testing yang diharapkan menggunakan PCR ya yang merupakan suatu standar
untuk diagnosis ya. Tetapi tentunya Bapak dan Ibu sekalian, walaupun rapid test antigen juga sangat bagus ya, tentu ini bisa kita manfaatkan ya. Fasilitas yang ada tentunya harus segera kita efektifkan sehingga kita segera bisa mengatasi baik diri sendiri, lingkungan, ataupun mungkin juga masyarakat luas. Sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, tetap aja yang utama adalah merupakan fungsi preventif ya, seperti 3M, 3T, dan vaksinasi ya. Oke, kita lanjutkan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini bagaimana tentang masalah peran dari NG2 Kenkona atau Nature's Golden Green Kenkona di dalam mendukung vaksinasi telah banyak kita uraikan ya. Dulu sudah sering kita sebut bagaimana kurkumin fenolat itu bahkan termasuk diantaranya Profesor Nidom ya, walaupun beliau bukan ahli herbal, dia adalah seorang ahli di bidang virologi atau di bidang virus ini, tapi beliau juga sempat untuk merekomend ya beberapa jenis tanaman tertentu ya. Waktu itu ada sekitar 4 tanaman yang beliau sebutkan ya, diantaranya kunyit, temulawak, jahe, ya, serai. Ini banyak mengandung kurkumin ya atau jenis fenolat tadi di depan juga sudah kita sebutkan ya. Kemudian tidak hanya itu saja ya, kemudian termasuk diantaranya Profesor Bandrio ya. Profesor Bandrio ini adalah merupakan dari institusi penelitian yang sangat terkenal sekali ya. Waktu itu beliau juga menyebutkan ya, kita pasti mengenal yang namanya institusi Ekman itu ya, yang di situ banyak sekali para ahli di bidang biologi molekuler untuk melakukan penelitian-penelitian, dan insya Allah nanti akan segera bisa memproduksi yang namanya vaksin merah putih ya, untuk bisa membackup keperluan vaksinasi kita secara nasional ya. Tapi tentunya Bapak dan Ibu sekalian, saya sebagai seorang dokter yang lebih secara spesifik mendalami tentang masalah herbal ini ya, ini tidak hanya sekedar sebagai upaya untuk melakukan semacam peningkatan dari imunitas saja ya, tapi peran-perannya itu sudah kita lakukan penelitian, walaupun mungkin penelitian pada tingkat-tingkat yang lebih sederhana ataupun lebih kecil ya, karena ini keterbatasan daripada secara individual ya harus kita lakukan. Oke Bapak dan Ibu sekalian, lanjut. Nah, ini yang kami perlu sedikit menjelaskan sekali lagi, respon sistem imunitas tubuh itu baik secara ataupun pada tingkat seluler maupun humoral pada tahap awal ya, sehingga kita itu terutama pada saat vaksinasi itu nampak sekali prosesnya ya, bagaimana NG2 Kenkona itu bisa mendukung atau memberikan empowering pada sel B limfosit ini ya, sehingga yang namanya imunoglobulin M maupun G itu segera bisa diproduksi ya, sehingga nanti kalau kita teliti di laboratorium ya tentang bagaimana peningkatan daripada angka titer tentang masalah antibodinya itu segera akan meningkat, bahkan setelah 10 hari sampai 14 hari yang dimana penurunan sangat signifikan ya, terutama pada saat kita menggunakan vaksinasi secara Sinovac ini ya, ini sangat menurun, sehingga kita kan sudah mengetahui semua ya bahwa di dalam vaksinasi dilakukan 2 kali dosis penyuntikan ya. Nah, ini ternyata mereka-mereka yang kita support dengan NG2 Kenkona pada hari ke-10 sampai 14 pun masih menunjukkan angka titernya antibodi ya, maksudnya angka titer antibodinya masih tinggi ya. Ini menunjukkan bahwa secara kolaborasi dengan sistem yang namanya imunisasi ya, maupun juga nantinya ketika kita akan menggunakan obat molnupiravir, ini perannya sangat luar biasa mendukung dan mensukseskan dari program-program pemerintah yang akan kita ambil untuk segera memitigasi, bahkan segera untuk mengakhiri dari COVID-19. Oke Bapak dan Ibu sekalian, ini juga kemarin juga kita laporkan adanya penelitian dari LIPI ya, ini oleh seorang dokter Mas Teria, walaupun beliau juga bukan ahli herbal ya, beliau juga seorang ahli untuk di bidang virologi ya, tapi beliau karena perhatiannya di bidang herbal. Oke Bapak dan Ibu sekalian, ini penjelasan tentang vaksin ini karena sudah berulang,
bagaimana peran supporting dari yang namanya NG2 Kencona ini sangat-sangat signifikan hasilnya ya, walaupun kita tidak bisa mendapatkan semacam publikasi ya karena kembali lagi herbal ini masih dianggap sebagai sesuatu yang pada tingkat supporting saja, bukan berperan sebagai obat. Oke Bapak dan Ibu sekalian, ini tidak perlu saya jelaskan saya ulang-ulang karena ini sering kita perjelas, bahkan mungkin sudah sekian kali ya, peran pada tingkat humoral ya, artinya itu bagaimana supaya respon antibodi tubuh kita segera cepat dan dia bisa bertahan lama ya, karena kita juga akan mengerti persis Bapak dan Ibu sekalian untuk sel B ya, limfosit B ini tidak hanya masalah dia menghasilkan dari tadi yang namanya antibodi, tapi juga sistem sel-sel memori ya, dan itu sudah kita bahas ya. Kemudian nanti pada tingkat seluler tadi sudah kita jelaskan ya. Oke Bapak dan Ibu sekalian, demikian penjelasan singkat dari kami.